Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Ahli nasab. Kadang itu kalau kita melihat ahli nasab yang katanya mendunia itu, kebanyakan orang terpaku dengan pemberitaan yang sebelumnya ada. Oh, si dia itu ahli nasab, si dia itu ulama ahli nasab dunia. Padahal cuman begitu saja. Terutama soal tesis nasab ini, sampai sekarang masih saja berkembang terus. Ada berbagai macam drama, dagelan, dan lain sebagainya, juga memperlihatkan banyaknya ulama-ulama yang tidak jujur di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak. Ya mungkin akhir zaman, makanya banyak ulama yang tidak jujur. Kejujurannya dites dengan tesis nasab itu ketahuan gitu loh. Padahal tesis nasab itu bagian dari kajian ilmu sesungguhnya. Tetapi karena sesuatu hal mereka itu lebih berat, tidak jujur. Ini dia nih obrolan dari Kiai Alawi dengan berbagai macam teman di sebuah grup gitu loh. Ini dia. Ini mananya kan saya mau bukan orang yang belajar di Alinasa bang ya. Saya mananya sekalian belajar ini mah. Saya tambahkan pertanyaannya, contohkan seperti Raja Jordan aja, Habib. Nah, terus Raja Jordan itu kan masyhur di negaranya bahwasanya beliau adalah dzurriyah begitu loh. nah, Ya mungkin Habib Aziz bisa kontak orang-orang yang ada di Jordan gitu loh. Ya, atau minimal ada seorang mu'arikh ahli tarikh yang menyatakan apakah selalu bisa dipegang sama kita datanya, kayak dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa di zaman beliau itu hanya ada dua keluarga Nabi yang masyhur, yaitu yang bermarga Al-Idrisi di Maroko dan Al-Houthi di Yaman, dan beliau nggak menyebutkan Ba'alawi satupun. Iya. Apa sudah bisa kita pegang sekarang? Ini Kiai, kalau kita meletakkan kepada personal, itu banyak Kiai yang mengisbat ya, ahli nasab itu ya boleh dikatakan ahli nasab atau nakib itu cuma setelah asakron. Kalau sebelum asakron ya memang nggak ada. Seperti misalnya ya sulit kita pungkiri Mahdi Rojai pun akan ahli nasab juga, nakib juga dia di kelompoknya. Terus Murtado Ajabidi, walaupun itu nanti kita butuh penelitian ya. Apakah benar itu ditulis oleh Murtado Ajabidi atau apa. Tapi kalau saya sendiri udahlah itu dituliskan oleh Murtado Ajabidi seorang ahli nasab. Cuma kan tetap rujukannya itu kembali lagi ke asakron mentok dia itu. Bukan dari yang lain gitu kan. Tapi mentok ujung-ujungnya tuh tetap ke asakron. Jadi kalau tadi setelah asakron ya itu banyak ulama-ulama yang menceritakan tentang habaib itu kemana. Tapi sebelum asakron, nah itu nggak ada sama sekali itu. Putus sudah. Ahli nasab saja pelin-pelan. Saya coba baca karya-karya dari beberapa ahli yang katanya nasab, akar nasab dunia. Tapi kok begitu ya? Justru lebih layak disebut Kiai Imad yang disebut ahli nasab dunia. Kajian mereka grade-nya tuh masih di bawah Kiai Imad loh. Jangkauannya saja kalah, lebih dalam Kiai Imad. Apa hanya gara-gara akademisi, lulusan bla 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 lalu berbagai macam karya yang sebelumnya ditulis. Padahal sebuah karya itu kan bisa juga copy paste. Indonesia itu muslim terbesar di dunia loh. Semua orang Islam dunia ini tahu. Bahkan ulama Indonesia juga banyak yang tenar. Orang Islam terbanyak juga di Indonesia. Orang Indonesia saja yang sebagian bermental inlander, selalu melihat negaranya kecil dibanding negara lain. Jadi itu menjadi mustahil. Bukan itu bisa gitu ya. namanya ya. ya artinya gini Kiai ya. Misalkan katakanlah itu ada beberapa gampang untuk menyebutkan nakib mah ya. Karena nakib itu kan sebuah ketua lembaga nasab yang memang spesialisasinya itu dalam nasab. Katakanlah personal peneliti nasab. Katakanlah ada itu Anis siapa namanya? Anis Anis Al-Husaini apa Al-Hasani itu ya. Anis itu namanya, saya lupa. Yang dia itu ketika bukan. Yang ketika itu dia mengisbatkan nasab Alawi, dia hanya berargumentasi bahwa nasab Alawi itu sudah syuhra min zamanin mundu zamanin qadim begitu. Semenjak masa yang sangat lama. Sehingga di situ dapat saya ambil kesimpulan bahwa metodologi dari Anis Al-Qutbi, baru ingat Anis Al-Qutbi itu ya mayoritas argumentasinya itu hanya bersandar kepada syuhra dan istifadah doang Kiai, tanpa menelusuri satu persatu dari
masing-masing generasi yang ada. Artinya misalkan generasinya Ali Asakron, ke atasnya enggak. Hanya cukup dengan bersandar kepada syuhro dan istifadoh dan menganggapnya karena syuhronya itu sudah lama, meskipun dari tahun abad ke-9 Hijriah ya sudah disahkan saja. Begitu ya, I. Dari penelusuran saya gitu ya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi nggak Ya, yang saya pahami gini, Gus. Sekarang seperti orang yang membacakan beberapa ayat Al-Qur'an kan bukan berarti dia itu hafid Quran. Orang yang membacakan sekarang beberapa hadis bukan berarti dia itu ahli hadis. Orang yang membacakan atau menulis sekarang beberapa nasab bukan berarti dia itu ahli nasab. Ya. Makanya tetap kita kan butuh sekarang cantelan, butuh sanad, mata rantai ke siapa ini yang bicaranya. Kalau tanpa mata rantai semua orang juga bisa ngaku-ngaku kalau begitu. Betul. Itu jawabannya dari pihak Balawi begini, silahkan saja ngaku-ngaku sampai 1000 tahun bertahan nggak gitu. Ya kan gimana yang ininya itu mah? Gimana Ya, yang karena pada intinya kan ini mah baru mukadimah bab nasab ini. Nah, akhirnya logika konyol kan dari mereka menjawab masa seperti itu. Zaman dinasti Fatimiyah, di sejarah sudah banyak orang itu ngaku turunan Nabi. Bahkan Ubaidillah Al-Mahdi juga bagian dari itu. Tapi banyak disanggah ulama saat itu. Jauh sebelum itu juga ada yang sejarah situ nggak tertulis khusus siapa ulama yang menyanggah itu. Tapi fakta sejarah itu menyatakan seperti itu. Buku-buku sejarah banyak. Sebenarnya bisa ditelusuri kok. Saat itu siapa? Saat itu penguasa seperti Ubaidillah Al-Mahdi itu jelas pemahamannya beda dengan ulama mayoritas saat itu. Tapi Ubaidillah ini sembunyi-sembunyi loh sebarkan faham Syiahnya itu di tengah mayoritas Sunni saat itu yang dia pimpin di negara itu. Kan kalau saya mah tidak membahas masalah nyambung atau enggaknya nasabnya, saya mah hanya membahas bahwa gelar yang disematkan pada dua orang Balawi ini memang tidak ada. Itu aja kalau saya. Jadi memang tidak tercatat. Baik sebagai mustahid, ahli hadis, ulama, bahkan sebagai santri pun tidak tercatat kalau saya begitu. ya. Bahkan saya bisa meyakinkan bahwa ini orangnya tidak pernah lahir di muka bumi. Pakai mukoda maksudnya Kiai. Jadi sudah Singkat termasuk berarti menurut Kiai itu glorifikasi. Al-Faqih, Al-Muhaddis, Ar-Rawi. Ya. Jadi ketika seseorang disematkan Al-Faqih, Al-Muhaddis, Ar-Rawi, maka walaupun dia tidak punya tulisan kitabnya, apalagi Pak Mukadam ini kan gak punya karangan kitab ya. Ya oke lah, tidak punya karangan kitab masih bisa kita masih bisa kita ampuni. Mengalir. Apakah direportase oleh ulama semasanya? Gitu kan? Ternyata enggak ada. Udah mah enggak punya karangan kitab, tidak direportase pula oleh ulama setelahnya, apalagi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang seorang muhaddis tentunya akan lebih utama Pak Mukadam ini. Pertama kan Duliyah Nabi, kedua Al-Faqih, Al-Mujtahid gitu kan, Al-Muhaddis. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pasti lebih dulu dia dicatat. Ini kan luput juga Ibnu Hajar itu tidak mencatat beliau gitu kan. Ya kalau lihat sekarang pada masa Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami itu kan terlalu jauh. Sekarang dari mulai sekarang Imam At-Tabarani aja, Imam At-Tabarani, Imam Ibnu Manda, Ibnu Zaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim. Ini kan orang-orang Irak semua. Kalau memang betul dia ulama orang Irak, mustahid orang Irak, kenapa tidak tercatat itu kalau saya mah? Kan tidak ada seorang mustahid yang tidak mengumpulkan hadis. Ya. Tidak ada seorang mustahid bukan seorang pengkritik hadis. Harus punya. Karena orangnya memang Bahkan tidak kalau pernah ada 10 hadis aja sekarang dari siapa, dari Ahmad Al-Muhajir atau Al-Ubaidillah dalam kajian rijal hadis masih bisa digugat itu. Nah iya, bagaimana kok direportase wong orangnya ndak ada. Jadi bagaimana bisa mengisbat sesuatu apabila sesuatu tersebut tidak ada orang ono eueuhan osong melongkong bin zong. Jadi kan gini Kiai, dalil mereka itu kan ini usang sebenarnya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Ya udah, kita sepakati saja bahwa Upin Ipin ini juga anak Nabi gitu kan. Ya kan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Bisa saja kan nanti ke sana kan. Kalau teori mereka kita pakai kan. Sepakat nggak mereka Nabi punya anak Upin Ipin? Kan nggak mau. Ya udah, bahasa yang kita tidak disebutkan kan tidak ada itu jangan dipakai karena rusak ulama nanti besar yang Nabi. diomongin sama kita. Itu mau pembelaan. Lah iya, mereka punya leluhur yang katanya tenar, harusnya tercatat dong. Lucu saja nggak ada satupun. Kejujuran mereka itu agak payah loh. Lihat saja kitab-kitab karangan mereka. Ngeri, banyak pelintiran kuropat dan suka mengubah-ubah
Bisa-bisa Joko Sembung juga bisa diaku anaknya Raden Wijaya Majapahit. Yang tidak sesuai dengan fakta. Mana ada ulama abad 34 yang tidak tercatat dengan rapi oleh ulama sesudahnya, semua dicatat. Apalagi pangkatnya panjang benar. Iya, itu yang jadi masalah kalau saya mah. Jadi kepangkatan mereka dalam keilmuan Islam itu sangat luar biasa. Yang saya bahas itu di sana. Karya nggak punya, guru nggak ada, murid nggak ada. Sekarang kalau privatnya sama siapa? Tetangga nggak ada juga. Guru Quran siapa? Guru hadis siapa? Waktu kita pondok pesantren aja kita kan sekelas itu satu tobako. Terus itu yang namanya Ahmad Al Muhajir, Ubaidillah, Fakih Muqaddam, itu santrinya tuh nggak punya teman gitu, ngajinya gimana itu? Bilangin Kiai. Itu privatnya. Ya kalau privat siapa gurunya gitu? Privatnya itu di Sidratul Muntaha Kiai. Oh, Karena semalam iya, aja iya, udah iya. 70 kali. Oh pantas, atau di Sidratul Muntaha mah. Makanya nggak bakalan kecatet. Dan di kitab mereka tidak perlu belajar, cukup hidup di Tarim aja itu sudah mendapatkan ilmu semua. Itu kan di kitabnya. Kiai, saya mau lebih tertarik lagi kepada domainnya Kiai, yakni kalau di organisasi kan Jatman. Nah ini kita gali. Ini bagaimana perspektif Kiai selama berkiblat dengan Al Habib, Al Gausul Zaman, Al Arif Billah, Lutfi bin Yahya, itu seperti apa Kiai? Al Aribillah. Silakan Kiai. Ya selama 5 tahun, ya saya menjabat sebagai Rois Jatman Kota Bandung. Saya kan orang yang nggak mau menerima jabatan apapun sebetulnya, hanya direferensikan. Bahkan sampai datang ke Pekalongan saya minta jangan jadi Rois Jatman. Kan itu LBY yang minta, udah katanya jenengan sudah pantas karena di Bandung itu banyak Wahabi sama PKS katanya kan begitu, ya udah saya bilang. Itu bukan orang yang senang ngurus toriko kayak begitu. Hanya memang glorifikasi di dalam itu luar biasa dari awal. Cuman kita kan belum ngeh. Dan karena saya juga kan bukan orang yang serius di organisasi di Jatman itu. Lebih banyak datangnya daripada datangnya itu. Ustaz Alwi berapa kali cium tangan LBY? Ada meren 20 kali mah. Pertanyaannya mulai Dapat ngawur. berkah ya. Dapat berkah dong ya. Ya dulu mah merasa begitu, sekarang kan enggak. Orang pertama yang menarik diri dari kepengurusan Jatman Jawa Barat kan saya orangnya. Alhamdulillah. Makanya banyak diserang dari sana sini. Sabodo teuing saya bilang. Saya tetap berpegang kepada data. Sabodo taing. Dan satu hal loh, kaum Mbak Alwi itu suka sekali pakai gelar-gelar yang wah, pokoknya number one lah. Yaitu jika gelarnya saja wah. Kok anehnya nggak terkenal, nggak tercatat di kalangan ulama tenar yang non Mbak Alwi loh. Aneh kan? Seperti Ubaidullah Al-Mahdi, sampai anak-anaknya juga sama. Mereka tuh suka pakai gelar-gelar yang wah pokoknya. Bahkan sampai di Indonesia juga sama, mereka pakai gelar yang wah. Sama nggak beda gitu loh. Sejauh ini yang Kiai tahu, orang-orang yang di Jatman itu Nggak bisa lah, nggak akan ditinggalin. gimana Kiai, pro ke Pekalongan atau memang ke Manhaj PBNU sekarang itu, teman-teman rekan-rekan Kiai di cabang-cabang yang lain itu? Kalau sekarang yang saya tahu, orang-orang yang di atas, yang punya kedudukannya bagus lah gitu maksudnya, masih pro sama LBY. Tapi orang-orang yang sekarang menengah ke bawah itu mereka sudah mufarokoh, sudah nggak mau. Hanya mereka belum berani untuk speak up, belum berani untuk bicara, nggak tahu alasannya kenapa. Ya, takut kualat mungkin Ustaz. Ya sekarang mah mereka harus takut kualat sama kita, terbalik atuh. Hehehe. Seberapa dahsyat itu Lutfi bin Yahya ketika Ya membangun sama Jatman juga, itu seperti mungkin apa sih Kiai? hampir semua orang NU mah mantan muhibin lah. Ya, pasti Kiai. Apalagi Habib Kong itu. Ngeri itu mah. Tetap. Ya 85% lah. Tapi Ya, setidaknya nggak dulu apa-apa lah. Kiai Seperti sepakat lagu kan bahwa beliau yang lalu biarlah berlalu kan begitu, udah aja. Tapi ada kabar terbaru. Rois Supi Pil Alamin sepakat kan dulu ya, dulu. Rois Supi Pil Alamin. Ustaz, ini ada permasalahan nih. Bukan masalah sih. Ada seorang YouTuber dari Madura. Inisialnya Z, namanya Zaini. Dia ngomong begini Ustaz, membahas tentang qori yang membelot, membahas tentang kol kodim dan kol jadid dianalogikan dengan kaulnya Imam Syafi'i Ustaz.
Gimana itu pendapat panjenengan itu? Itu ya silakan Pak Yai. Tadi saya sudah jawab ke Kori itu. Tidak mau tobek, nggak mau tobek. Enggak, kalau saya jawab ke Kori gini, kamu itu bukan kol kodim dan kol jadid begitu. Tetapi apa? Kamu itu pelin plan yang namanya kol jadid kol. Iya saya bilang gitu. Kalau jadid itu kan berhubungan dengan fatwa yang kondisional. Kalau silsilah kan nggak bisa kalau jadidkan, kalau kodimkan, itu bukan ilmu matematika. Kalau silsilah Nah, gini. ini berhubungan dengan siapa? Dengan si A, dengan si B. Nggak bisa sekarang kalau dulu mah jadi kaul A, bapaknya si A, sekarang jadi si B gitu. Maksud Kori teh? Maksud Nah, jadi Kori gini, tadi Bapak, begini. Faku saya kan yang berhubungan ya dengan Kori tadi. Ini loh maksud Kori Kenapa ente itu. sama Kori? Enggak, maksudnya itu ya komunikasi tadi di room gitu. Gini loh. Yang jelas nanti ada Aduh, kamu diam aja. Kamu sudah diisbat Kori untuk balik kembali ngikuti Kori di sana gitu loh. Diam kamu. Ane tolak. Nah, jadi begini maksud Kori itu. Saya ini peneliti. Peneliti itu ketika menemukan kebenaran baru, itu harus mengikuti kebenaran itu. Itu yang dimaksud kaul jadidnya dia begitu. Saya sekarang mendapatkan hidayah dan mendapatkan hasil penelitian baru. Jadi saya harus mengikuti Jadi, itu Pak Yai. Posisinya Tengku itu tidak bisa Ya disebut harus kol kodim dites diupamakan. dulu. Peneliti itu betul nggak penelitiannya? Ya. Ini Tidak murid bisa disamakan dengan kol kodim atau kol jadi, karena begini, dia itu persisnya itu seperti Mahdi Rojai yang dia buat seolah-olah nasab Ba'lawi itu rungkat dalam teorinya sebelumnya Mukibun itu, terus pendapat kesimpulan setelah menulis itu mengisbat Ba'lawi tanpa dasar. Nah itulah yang terjadi kepada beliau. Tengku Kori itu tidak meralat loh apa yang beliau sudah hujahkan, itu tidak diralatnya, tapi pada kesimpulannya sekarang Ba'lawi tersambung, belum pakai hujah, belum. Karena belum buat kan antitesisnya, tapi beliau tidak meralat kecuali kalau beliau itu bersyaratkan bahwa apa yang sudah saya tuahkan daripada teori-teori yang pernah saya buat itu semuanya itu keliru. Kan enggak juga, beliau itu masih tetap sepakat dengan teori-teori yang sudah dibangun itu ya seperti itu. Cuma kesimpulan sekarang Ba'lawi itu ya tersambung. Nah tersambungnya ini hujahnya apa itu belum dikeluarkan. Yang pasti belum cair keseluruhan. Faku Rokobah, dengarkan ini ya. Saya tadi di hadapannya bilang begini. Kori, bukumu sudah hampir selesai saya edit. Habis ini saya terbitkan, saya buat hardcover. Habis itu saya tulis penulis ya toh. Teku Kori gitu ya kan. Lah editor alkemi. Nanti ya kan, ketika debat dengan Kori, maka saya debatkan dengan bukunya sendiri gitu.